Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ekis Entusias, ketemu lagi dengan saya Martini dalam program Ekis Eksis. Nah, hari ini kita akan bicara tentang suatu hal yang menarik, yaitu gimana caranya kita jadi kaya. Nah, siapa sih yang nggak pengen kaya ya? Nah, hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang bagaimana sih cara berinvestasi secara syariah. Supaya apa? Supaya kita hartanya juga berkah gitu ya. Oleh sebab itu saya sekarang lagi ada di Galeri Investasi Syariah Program Studi Ekonomi Islam, kerjasama antara Program Studi Ekonomi Islam, BEI, Bursa Efek Indonesia, dan juga Pintraco Sekuritas. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Pak Adi Wicaksono, yang beliau merupakan seorang ahli syariah pasar modal. Oke, sekarang saya sudah bersama Pak Adi Wicaksono. Jadi beliau ini adalah seorang dosen program studi ekonomi Islam UI. Selamat siang Pak Adi. Jadi banyak sekali teman-teman saya dan juga akademika yang lain, mahasiswa yang sudah dibantu oleh Pak Adi untuk jadi rich gitu, untuk jadi kaya gitu. Cuman kayaknya saya aja nih yang belum dibantu kaya gitu ya. Pak Adi ini jadi semacam tempat pesugihan gitu ya Pak ya. Jadi kayak bukan Pak ya, bukan tempat pesugihan untuk syariah dan modern. Jadi kayak tempat pesugihan supaya orang datang langsung bisa gandain uang gitu nggak Pak? Oh enggak juga ya. Jadi ahli pasar modal syariah atau ahli syariah pasar modal tepatnya ya Pak ya. Ahli syariah pasar modal. Nah Pak, pasar modal ini jualan apa sih Pak? Memangnya selain pasar sembako itu ada pasar modal yang jualannya apa gitu Pak? Ya, di pasar modal itu dua dana, yaitu obligasi dan saham atau sukuk dan saham. Dua itu yang paling intinya. Oh gitu. Oke, jadi ada saham, ada obligasi yang dijual di atau sukuk ya kalau yang syariah di pasar modal. Nah Pak, jadi ini nggak lama teman-teman saya itu ya, jadi kami tuh punya WhatsApp group Pak, itu isinya ibu-ibu rumah tangga semua. Iya, jadi kita mereka kebanyakan jualan, tapi suatu hari mereka itu ngomongin gimana caranya kita tuh investasi. Wah ternyata teman-teman udah pada melek nih sama investasi gitu ya Pak ya. Nah terus mereka itu ada ngomongin tentang forex Pak. Jadi forex itu apa sih Pak? Nah kalau forex itu nama Indonesianya adalah valuta asing. Di pasar forex adalah pasar valuta asing, mata uang. Mata uang. Seperti dolar, pound sterling, dan seterusnya. Jual menjual mata uang. Forex itu singkatan dari foreign exchange atau valuta ya, asing. atau valuta asing. Mata Jadi uang asing. yang dipertukarkan, yang dijual belikan itu mata uang gitu ya Pak. Nah tapi teman-teman tuh kemudian ada yang bilang nih, karena kan kita tadi mau ngomongin tentang gimana cara berinvestasi tapi yang berkah dan yang jelas nggak bodong ya Pak ya. Nah teman-teman tuh pada bilang gini, gimana caranya nih, apakah kita kalau misalnya forex kayak gitu itu termasuk yang haram, itu katanya judi, itu termasuk saham. Banyak sekali orang-orang yang berpendapat, berasumsi saham itu judi, saham itu berarti nggak syariah gitu kan Pak. Gimana nih Pak, saya juga mau berinvestasi saham, kayaknya masih terketir nih, mau saham mau forex gitu kan. Itu kayaknya saya masih bingung, apakah ini saham ini nanti judi nggak ya, saya jatuhnya kan jadi haram nih, jadi nggak berkah gitu. Nah gimana Pak? Baik, tadi secara urutannya tadi dijelaskan forex dulu ya. Nah, forex itu mata uang. Dalam ekonomi Islam itu kita dilarang untuk bertransaksi yang objeknya adalah mata uang. Karena mata uang itu hanya untuk alat tukar transaksi. Jadi sebaiknya stabil dan kemudian tidak boleh turunkan nilainya. Rasulullah dulu juga pernah melakukan transaksi mata uang belum? Tidak pernah. Nggak pernah ya, jadi uang cuma untuk jual pertukaran? Ya, untuk pertukaran aja, bukan untuk komoditas objek transaksi. Nah kalau saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah sejak zaman Rasulullah sudah ada saham, sehingga sangat Islami. Gitu ya. Nah fatwa di SNMUI, fatwa tentang nomor 40 tentang pasar modal syariah, fatwa nomor 80 tentang mekanisme transaksi syariah di pasar modal, itu menjelaskan bahwa transaksi saham di pasar modal syariah adalah halal
diperbolehkan. Oh berarti Jadi udah ada aman, udah ada fatwanya ternyata ya. Jadi kita kalau mau investasi saham berarti insya Allah berkah ya, karena sudah ada jaminan, udah halal gitu ya. Oke, berarti kita bisa lanjut nih Pak, kita ngomongin saham gitu ya. Saham tadi itu kan bagian kepemilikan ya Pak ya. Kalau kita analogikan tuh kayak gimana Pak? Jadi apakah kita beli kepemilikan itu kayak gimana nih kalau misalnya kita saya punya cerita klasik zaman dulu di Arab. Ada 4 orang memiliki seekor sapi. Jadi anggaplah si A, si B, si C, si D itu memiliki 1/4 bagian dari sapi. Kemudian salah satu dari orang ini, katakanlah si D, pindah ke kota lain. Nah, pindah ke kota lain dia butuh uang. Nah, persoalannya gimana? Sapinya apa dipotong? Nah, kalau dipotong dia nggak bisa berproduksi lagi. Nah, sehingga solusinya tidak dipotong, tidak dibagi-bagi menjadi cash, tetapi si D suruh mencari pengganti sahamnya. Nah, ketemulah si E pengganti si D. Sehingga si D akhirnya menggantikan si E menggantikan si D, dan si D akhirnya pergi keluar. Sapinya tetap hidup, bisa masih produksi. Nah, analogi seperti itu sama dengan kepemilikan perusahaan. Jadi kita memiliki suatu perusahaan, andai kata kita bosan untuk memiliki perusahaan itu, kita bisa menjual ke orang lain. Itu logikanya seperti itu. Gitu, berarti kita beli perusahaan ya Pak ya, dengan kita beli saham. Kita pemilik, jadi owner. Iya, kita jadi owner tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi owner sebenarnya nggak sulit ya, kita tinggal beli saham. Sulit nggak sih Pak punya saham tuh? Kayaknya kok kalau kita pikir, beli perusahaan gila gede banget gitu kan. Cuman dulu 20 tahun yang lalu mungkin agak susah membayanginnya. Tapi sekarang hanya dengan 100.000 teman-teman bisa menjadi nasabah. 100.000 Pak? 100.000 doang? Iya. Gila, 100.000 ya 4 kali kita beli boba. Ya, itu udah bisa jadi saham, udah bisa jadi investor ya? Bisa jadi ownernya perusahaan. Sudah bisa ikut rapat umum pemegang saham. Oh, udah bisa jadi, udah semacam kita kayak diundang sebagai pemilik ya? Oh, sebagai pemilik, oke. 100.000 Pak, jadi gimana tuh caranya 100.000 tapi kita bisa jadi owner perusahaan Pak? Iya, jadi dengan 100.000 itu kita mendatangi kantor sekuritas, itu kita ingin menjadi nasabah, jangan lupa ya, nasabah investor yang syariah. Yang syariah ya. Lagi, ya. Kemudian kita membeli saham yang harganya barangkali 1.000 ke bawah, karena memang keterbatasan kan, kalau kita punya hanya sekedar 100.000 ya tentu harganya yang murah-murah. Kalau kepingin beli yang lebih bagus lagi, ya ditambahlah 100.000-nya. Sebentar Pak, saya nanya nih, ini saya 100.000 kalau saya beliin sembako kan dapat sekresek ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dibeliin saham itu nanti satuannya apa Pak? Seperti satuannya lot. Satuannya lot ya. Berarti kita nggak beli selembar gitu ya Pak ya? Satu lot itu 100 lembar. Oh, jadi satu lot 100 lembar gitu. Jadi kalau ada satu lembar itu ada harganya sendiri gitu ya Pak ya. Oh gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau beli saham, kita lihat dulu harga per lembarnya berapa gitu ya Pak ya. Kemudian kita kalikan satu lot berarti dikalikan 100 lembar gitu ya Pak ya. Nah, cukup nggak tuh dengan kita 100.000? Berarti semakin banyak kita investasi Pak, lebih dari 100.000 itu kayaknya semakin besar cuannya gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi kita bisa datang ke perusahaan sekuritas untuk mendaftar gitu ya. Kemudian kita buka rekening atau tabungan saham tadi gitu ya. Oke, 100.000. Mulai dari 100.000 teman-teman kita bisa. Nah, itu tadi kan yang saham ya Pak ya. Nah, tadi Bapak menekankan banget tuh kayaknya kita harus yang saham yang syariah. Emang kenapa sih Pak kalau nggak yang syariah? Emang apa bedanya tuh saham yang syariah dan yang nggak syariah? Saham yang syariah itu saham yang ditetapkan melalui rapat MUI tentang daftar efek syariah. Oh, daftar efek syariah. Daftar efek syariah ini meliputi sebagian diantaranya adalah saham syariah. Saham syariah ini adalah saham yang pertama industrinya baik, halal, insya Allah toyib ya. Berarti dari emitennya atau emitennya itu adalah harus ada di dalam industri yang baik, tidak boleh judi, industri kasino, industri masuk miras nggak boleh. Miras nggak boleh, persenjataan, senjata nggak boleh. Nah, sehingga saham syariah sudah dipastikan industrinya halal. Kemudian screening kedua adalah hutangnya tidak boleh melebihi dari 45% dari aset, sehingga hutangnya tidak begitu dominan.
Nah, kalau terlalu banyak hutang, kita tahu sendiri, risiko Iya, hutang betul. semakin tinggi. Nah, sehingga saham syariah itu risiko finansialnya lebih rendah daripada saham yang non syariah. Gitu. Karena kita kalau investasi berhubungan dengan risiko, sebisa mungkin risikonya diturunkan. Jadi, betul ya Pak. Kenapa kan kita nggak tahu juga tuh ya. Apakah kita harus ngecek satu-satu tuh Pak di laporan keuangan masing-masing perusahaan ini mana nih yang rasio utang dan rasio modalnya cukup rasional gitu ya Pak ya. Itu kita harus cek di mana nih Pak supaya tahu nih ini perusahaan kalau yang udah jelas-jelas usahanya haram kan miras otomatis kita hindari, tapi ada juga perusahaan yang mungkin kita ternyata oh ini bisa syariah ternyata atau tidak syariah gitu. Itu gimana Pak kita tahu ya Pak? Nah, caranya kita menjadi investor di sekuritas syariah, kemudian kita akan diberi platform aplikasi syariah online trading system atau gitu. SUTS. Berarti udah dikelompokkan, dikategorikan sendiri ya Pak ya? SUTS itu hanya mentransaksikan saham-saham yang syariah. Jadi kita sebagai investor terbantu dengan software itu sehingga dipastikan kalau kita pakai aplikasi itu hanya saham-saham syariah yang kita transaksikan. Jadi kita nggak usah ngapalin satu persatu. Iya, itu kan kita harus wah ini perusahaannya kayaknya reliable nggak ini ya, kayaknya bagus perusahaannya tapi nggak tahu nih kita syariah atau enggak gitu. Ternyata udah ada listnya di. Oke Pak, berarti ini aman nggak sih ya Pak ya? Apa udah ada kayak sekarang kan harus terdaftar OJK atau apa? Sebenarnya ini kita aman nggak sih berinvestasi di sini? Itu yang paling penting sih Pak, karena sekarang kan banyak banget orang yang bawa embel-embel syariah tapi ternyata nggak aman, bodong gitu kan. Nah ini gimana Pak? Sebagai contoh kasus kemarin ada perumahan syariah yang kemudian banyak memakan korban. Nah, ya itu. Kita ketahui bahwa penyelenggara dari perumahan syariah itu ternyata tidak berada di dalam pengawasan OJK. Nah, itu masalahnya. Nah, adapun saham syariah kita pastikan sudah di dalam pengawasan OJK. Nah, jadi kita sudah aman, pasti tidak akan kasus seperti pengelola perusahaan sekuritas membawa kabur uang nasabah. Itu dijamin tidak akan tidak mungkin terjadi kalau sudah diawasi oleh OJK. Gitu. Jadi kayaknya ini aman, terus secure banget, terus kayaknya ada keuntungan. Nah sekarang kita ngomongin yang enak-enak nih Pak, ngomongin tentang gimana sih caranya kita kok banyak orang yang bisa kaya dengan saham gitu kan ya, kita juga pengen dong. Nah gimana nih Pak caranya kita biar kita kaya dengan saham, itu ada trik-triknya gitu nggak Pak? Ya. Jadi kalau investasi saham kita pertama kali adalah mencari perusahaan yang sehat. Kita harus melihat laporan keuangannya. Oh, lihat laporan keuangannya. Dari tahun ke tahun itu dia bisa mampu menciptakan laba bersih yang konsisten. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi industrinya stabil. Kemudian tidak banyak terlalu hutang. Tidak banyak hutang berarti. Kemudian produknya disukai oleh masyarakat. Oh gitu. Yang banyak laris ya. Mungkin ada di sekitar kita itu. Ya. Sebenarnya gampangnya gitu aja ya Pak ya. Jadi kita biasa pakai produk apa teman-teman, terus itu kita cari nih, kita pengen punya perusahaan itu gitu ya. Kira-kira gitu. Terus gimana lagi setelah itu? Setelah itu kita melihat kondisi pasar. Oh gitu. Jadi kita membeli saham dalam keadaan kondisi pasarnya positif. Kondisi pasar positif itu gimana Pak? Kondisi pasarnya IHSG-nya itu sehat. IHSG itu apa Pak? Indeks harga saham gabungan. Okay. Jadi kalau pasarnya IHSG-nya bagus, nah oke kita masuk di situ. Oh gitu. Jadi pertama kita lihat perusahaannya, kita lihat laporan keuangannya bagus atau enggak, kemudian kita lihat kondisi pasar ya IHSG. Nah itu Pak kan kalau kita lihat IHSG itu kadang ada hijau, ada merah, itu sebenarnya artinya apa Pak tuh Pak? Kalau hijau berarti kan banyak perusahaan yang lagi naik. Harga saham naik sehingga dia katakan hijau. Hijau itu adalah indikator naik. Kalau merah turun. Kalau kuning tetap seperti itu. Berarti kita harus jeli juga ya. Itu kita harus rutin apa nih Pak? Biar kan katanya duit ya kerja buat kita, bukan kita kerja cari duit gitu kan. Tapi kalau kita juga harus mantengin sehari 24 jam gitu kan kayak gimana Pak? Ada beberapa tipe investor yang memang dia trader. Trader itu
suka mencari keuntungan jangka pendek meskipun keuntungannya sedikit. Nah, ya, itu setiap hari mantengin monitor dari menit ke menit. Nah, saya gitu. bukan seperti itu. Nah, itu tipe trader. Tipe trader. Tapi kalau investor, ada trader berarti ada investor. Investor biasanya lihat laporan keuangan, jangka investasinya panjang. Oh gitu. Nah, memperhitungkan risiko keamanan, melihat indikator ekonomi, sehingga ini nggak perlu lihat menit. Oh gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya tergantung teman-teman, atau Bapak ada saran nih teman-teman baiknya jadi trader atau investor nih? Ya. Saya sarankan untuk pemula jangan coba-coba jadi trader. Tapi kayaknya cuannya dikit deh Pak kalau jadi investor. Apa kita dapat bulanan gitu, kayak misalnya kita deposito ke bank kan itu kita dapat kayak per bulan ada bagi hasil gitu. Kalau misalnya dari saham ini kita sebenarnya dapat nggak sih dengan kita tidak melakukan apa-apa? Keuntungan dari dividen, bagi hasil. Ya. Ini kita nikmati ya setahun 2 kali atau setahun sekali dividennya, bisa interim atau biasanya interim, itu dividen per tahun. Nah, kemudian keuntungan kedua adalah apresiasi harga atau dikatakan dengan capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara jual dengan beli. Misalkan saya beli harga saham 1.000, kemudian 3 bulan lagi harganya 1.200. Kemudian ketika 1.200 saya jual, berarti saya dapat keuntungan 200 rupiah per saham. Per saham ya. Akibat apresiasi atau kenaikan harga. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya Pak ya, tapi dia naik turun sendiri. Sebelum kita memutuskan membeli harga saham 1.000, kita melakukan survei tentang laporan keuangan, kinerja. Tapi sekarang lebih banyak terbantu ketika kita mempunyai komunitas. Oh berarti tadi ada tipe trader, ada yang investor. Ya teman-teman lebih baik kita kalau misalnya pemula banget mendingan kita jadi investor aja dulu ya. Jadi lebih baik kita dalam jangka waktu yang panjang kita akan dapat yang namanya dividen tadi apa ya gitu. Kemudian setelah itu Pak, kira-kira nih yang kita ngomongin yang gak enaknya sekarang, kira-kira ada ruginya nggak sih Pak? Bisa nggak sih seorang investor saham itu rugi gitu? Ya, bisa jadi ketika kita beli tadi 1.000, ternyata 3 bulan lagi harganya 800. Oh gitu. Nah, akibat karena pasar. Bisa gitu ya? Bisa. Seperti saat ini, akibat perang dagang antara Amerika dan China, kemudian ada kasus virus corona termasuk ya? Oh, ini gitu. membuat perekonomian Cina melambat dan ini berakibat ke negara-negara lain termasuk di bursa saham secara global. Padahal kayaknya nggak ngefek ya Pak ya, tapi ternyata berpengaruh ya apa yang terjadi di dunia ini gitu. Ya, jadi gitu. pasar saham yang paling unik adalah banyak faktor ekonomi dan non ekonomi, gitu. politik, sosial, bahkan perang, resesi ekonomi, gejolak politik, pergantian pemerintahan itu juga bisa. Itu bisa menurun gitu ya Pak ya, harga saham gitu. Jadi sehingga kita. Tapi nggak usah takut ya. Keadaan seperti tadi itu jarang terjadi. Nggak selalu setiap tahun terjadi resesi, ada virus corona, nggak. Hanya kadang-kadang aja kejadian seperti ini kemudian pulih. Oh berarti kita mengantisipasinya kalau misalnya ada kejadian kayak gini, oh berarti ini kayaknya saya harus mantengin saham nih gitu ya dengan justru, kita selamatkan nih saham-saham kita gitu ya Pak ya. Jadi justru ketika harga saham lagi gonjang-ganjing dan turun, kita yakin di balik krisis akan ada potensi up. Nah, jadi kita biarin aja harga saham turun, kita kemudian membeli di bawah, kita keep jangka panjang. Gitu. Saya pengalaman dulu waktu krisis ekonomi 97 itu bursa saham turun banget, ya. Tapi krisis seperti itu 97 sampai 2002 dinyatakan selesai. Nah, itu kan harga saham naik terus sekian puluh tahun, 20 tahun lagi naik terus. 2008 termasuk tuh ya Pak, kan itu 2008 sempat turun, ya itu hanya 1 tahun aja. Dan itu selesai, setelah itu naik lagi. Oh gitu, jadi bisa naik turun gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar kita harus melihat dan bisa menganalisis pasar nih. Jadi kita harus punya kayak proyeksi ke depannya dan semisal kita udah lihat nih Pak, kayaknya wah ini perusahaan prospeknya bagus.
ada kemungkinan nggak sih perusahaan itu bisa tahu-tahu kolaps atau sahamnya menurun gitu? Kalau sahamnya menurun pasti ada potensi karena itu di pasar. Contoh kasus seperti kemarin Indofood dalam 1 hari turun 7%. Nah, itu biasa aja. Memang apa namanya, kemarin beritanya dia akan mengakuisisi cabang Indofood di Timur Tengah. Nah, kebetulan itu ada efek negatif sehingga turun 7% dalam 1 hari. Tapi biasa aja, kita nggak usah panik, ya kan? Iya, karena tapi kita yakin langsung. Indofood itu produknya oke. Mie Indominya diminati oleh banyak negara, sehingga ketika harga saham turun 1-2 hari itu nggak akan merubah kondisi perusahaan Indofood di lapangan. Fundamentalnya tetap oke. Oh gitu. Kenapa kembali ke saham syariah nih, Pak? Ada nggak sih kemungkinan perusahaan yang tadinya dia syariah terus tahu-tahu dikeluarkan dari daftar yang tadi Bapak bilang itu termasuk daftar efek syariah ini tuh, ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang ternyata keluar dari daftar efek syariah? Ada. Ada. Kita bisa meneliti ada saham-saham yang keluar masuk daftar efek itu, terutama karena porsi hutangnya. Oh, berarti bukan karena produknya ya? Karena produknya, malah karena industrinya menjadi tidak halal. oh gitu. Oh, jadi karena rasio utangnya yang nggak aman ya, benar-benar. Oke, jadi kalau kayak gitu Pak, kita udah terlanjur beli gitu ya, tapi kemudian dia keluarkan dari daftar efek syariah, itu gimana Pak? Kita sebagai investor syariah apa yang harus kita lakukan? Ketika kita punya saham syariah kemudian dinyatakan tidak syariah, saat dinyatakan tidak syariah itu sebaiknya kita menjual, ya, menjual. Dipersilakan menjual dalam rentang waktu 10 hari, ya. 10 hari ini masih diperkenankan, ya. Dianggap sebagai keuntungan yang halal. Oh gitu, jadi nggak serta-merta jadi barang. Andai kata kita terlambat di antara menjual lebih dari 10 hari, nah, maka keuntungan tadi itu dinyatakan bukan keuntungan yang syubhat lah ya. Masuk ke Antara dalam halal sama haram dana ya, kebajikan. Pak. Iya benar. Oke. Baik Pak, ini untuk closing statement nih Pak. Jadi saya mau nanya nih sebelumnya, kenapa sih kok Bapak nih ya, seharusnya ini mungkin saya tanya di awal ya, tapi kenapa sih kok kayaknya Bapak jadi tertarik untuk berinvestasi khususnya di saham nih? Jadi buat pesan dari menguatkan kita juga nih, kalau kita mau investasi saham itu sebenarnya menguntungkan atau gimana? Apa sih yang sebenarnya awalnya itu memotivasi Bapak nih untuk berkecimpung di dunia saham atau investasi syariah? Jadi andai kata saya tradingnya hanya dolar, ketika dolar naik saya buru, dolar naik saya buru, berarti saya akan memanjakan dolar. Rupiah saya akan melemah, saya akan kecewa kalau rupiah terus melemah, sehingga saya menghindari transaksi di forex. Nah, justru ketika investasi adalah saham yang ada di Indonesia dan syariah, berarti saya membantu perusahaan tadi ya, menjadi pemilik investor domestik terhadap saham seperti itu. Nah, masa kita ingin perusahaan yang ada di sekitar kita dikuasai oleh asing? Nah, zaman sekarang jadi investor 100.000 udah bisa. Jadi nggak ada hambatan kita untuk memiliki perusahaan domestik di kita oleh lapisan investor yang syariah lagi. Jadi idealismenya dua, nasionalis dan syariah. Nasionalis dan syariah tuh teman-teman ya, biar kita tuh perusahaan itu ya kita aja yang punya ya Pak, jangan asing ya Pak ya. Iya, tapi Bapak nggak ada motivasi biar saya cepet rich gitu, enggak Pak? Jadi lebih ke itu rezeki. Itu cuman sampingan aja ya Pak ya. Utamanya adalah kita bisa menjaga nasionalisme, termasuk kita bisa menjaga diri kita sebagai seorang muslim ya, supaya kita mendapat cuan tapi juga yang berkah gitu. Nah, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita semua sukses. Nanti Bapak di sini saya masukin ke WhatsApp grup ya Pak. Semuanya Ekis Entusias. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.